Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Caria Sirukmaya dalam pembacaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Seperti biasa, video ini saya dedikasikan untuk mama yang setia mengikuti media sosial saya dan juga untuk Anda semua para pecinta baca dan gemar belajar yang bersedia menonton video ini sampai selesai. Kemarin kita sudah sampai kepada pasal 37 ayat 1 dan pada pembacaan kali ini saya juga akan memulainya dari pasal 37 ayat 1 sebagai wujud apersepsi untuk emak-emak semua ya. Gaya nganggo apersepsi namanya. Tapi sebelum kita sampai kepada pasal 37 ayat 1, saya akan terlebih dahulu membacakan bagian depan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini bukan saya yang bilang, tapi ini langsung dari Presiden Republik Indonesia ya Mak ya. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai simbol dari kedaulatan. Yang namanya kedaulatan itu melebihi dari kemerdekaan. Jadi setelah merdeka ada negara yang merdeka tetapi belum diakui kedaulatannya, dan untuk Indonesia itu merupakan negara yang selain merdeka juga sudah diakui kedaulatannya oleh dunia internasional. Jadi menurut saya kalau misalnya kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tepat dan santun, itu sangat disayangkan. Tadinya mau bilang cukup mengkhianati kedaulatan negara tapi tidak berani kalau saya bilang begitu ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tepat dan santun, saya kira itu sangat disayangkan begitu ya Mak ya. Karena itu adalah simbol kedaulatan kita, jati diri bangsa kita, kedaulatan yang diperoleh oleh para pahlawan kita melalui perjuangan dan pengorbanan dengan penuh keringat, penuh air mata, bahkan menumpahkan darah dan segenap jiwa raganya. Begitu ya Mak ya. Bagian B. Bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manifest itu kalau dalam KBBI artinya sebuah pernyataan terbuka tentang tujuan begitu ya. Untuk manifestasinya emak-emak searching di Google, ada KBBI online di situ ya. Kemudian di sini bahwa bahasa merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar kepada sejarah perjuangan bangsa. Presiden pertama kita, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno, itu memiliki moto yang luar biasa, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu betul-betul moto yang singkat, padat, bermakna, dan sangat dalam begitu ya. Karena memang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Juga lebih mudah diingat karena kita bisa mengucapkannya dalam ungkapan jas merah begitu ya. Makanya para mahasiswa yang memakai jas alma mater merah berbahagialah begitu ya. Tapi yang tidak merah juga bahagia, bisa kuliah itu karunia. Kesatuan dalam keragaman budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga keragaman budaya ini nanti akan diwujudkan persatuan dan kesatuannya dalam penggunaan bahasa khususnya begitu ya. Di sini ada bendera, ada lambang negara, tapi karena pada video ini saya
memfokuskan untuk bahasa, jadi saya membahasnya tentang bahasa, dengan bahasa. C. Bahwa pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia belum diatur di dalam bentuk undang-undang. Ini saya lewat. Kemudian yang D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Begitu ya, Mak. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya saya lewat. Makanya banyak DPR, anggota-anggota DPR itu biasanya kalau menjadi sasaran empuk di media sosial kalau misalnya mereka ketika rapat tertidur atau apa itu, karena memang tugas mereka sebetulnya berat begitu ya, jadi harus duduk bersama dengan Bapak pimpinan untuk meramu undang-undang yang nanti akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi nanti ada undang-undang yang harus direvisi, ada undang-undang yang harus disesuaikan, ada undang-undang yang harus ditambahkan dan lain sebagainya ya. Nah, itu saja untuk bagian depan. Jadi sekarang sudah bisa kita lanjutkan ke pasal 37 ayat 1. Pasal 37 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Ini juga untuk emak-emak yang punya home industry yang kemasannya sudah mulai cantik-cantik, boleh itu dicantumkan informasi produksinya pada kemasannya begitu ya, termasuk masa expire atau kedaluarsanya. Kedaluarsa. Kata bakunya memang kedaluarsa ya. Jadi kalau kita biasanya mengucapkannya kadaluarsa, nah kata bakunya pakai kedaluarsa. Kalaupun ada produk-produk yang tidak mencantumkan informasi, saya rasa kalau emak-emak itu mungkin keterbatasan dana saja ya, Mak ya. Mungkin di masa depan ini bisa menjadi salah sebuah pencapaian yang akan menjadi target emak-emak, bahwa di masa depan home industry saya akan mencantumkan informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, tepat, dan santun, dan sangat cocok untuk dikonsumsi publik begitu ya. Ayat kedua, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing dengan sesuai dengan keperluan. Makanya di dalam kemasan-kemasan produk kita dalam makanan misalnya ya, kita sering menemukan ingredients-nya itu ada yang berbahasa asing dan berbahasa Indonesia. Tapi kalau untuk emak-emak, untuk home industry ini boleh menggunakan bahasa Sunda juga. Cuma masalahnya emak-emak lebih sering merasa kesulitan menggunakan bahasa Sunda dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ternyata bahasa daerahnya lebih susah atau lebih tidak komunikatif, bahasa Indonesia inilah yang akan mempersatukan seluruh daerah Indonesia. Siapa tahu nanti produk emak-emak kan bisa beredar juga ke Kalimantan, ke Bagimantan. Pasal 38. Ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Spanduk dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Ini juga ada hal yang menarik tentang ini. Jadi kalau misalnya kita membaca pamflet atau misalnya selebaran-selebaran yang bertebaran di jalan, mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak bersumber dari bahasa Indonesia begitu ya, tapi itu sangat familiar atau sangat terkenal, sangat hits, sangat sering didengar oleh masyarakat. Saya kemarin salah satunya pada momen
perayaan P5 itu kan hampir di seluruh sekolah membuat spanduk, membuat pamflet, membuat sekarang yang sangat mudah diakses di media sosial itu adalah Twibbon gitu ya, Twibbon. Jadi banyak Twibbon berseliweran di status media sosial saya tentang P5. Nah, dari perayaan P5 itu saya mencermati banyak spanduk, banyak pamflet, banyak brosur begitu. Ada yang saya beri beberapa penanda begitu ya. Oh, sekolah ini bahasa Indonesia sekali, sekolah ini ada kekurangannya di sini, sekolah ini ada. Tapi itu bukan untuk saya koreksi kepada sekolahnya, itu hanya untuk catatan saya pribadi bahwa ternyata memang kesadaran untuk berbahasa Indonesia yang benar dan tepat itu sebagai media informasi sepertinya masih memerlukan komitmen gitu begitu ya di dunia pendidikan. Termasuk kata expo misalnya, kata expo P5 misalnya. Kata expo itu di dalam bahasa Inggris tidak ada, di dalam bahasa Indonesia juga tidak ada. Jadi di dalam bahasa Inggris itu adanya exposition, di dalam bahasa Indonesia juga eksposisi. Exposition itu artinya pergelaran atau pagelaran atau pameran begitu ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia eksposisi berarti pemaparan dan lain dan seterusnya begitu ya. Jadi untuk kata expo itu tidak ada baik dalam kamus bahasa Inggris maupun dalam kamus bahasa Indonesia, itu tidak ada. Atau mungkin kamus saya saja yang terlalu jadul begitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya saya punya sumber yang terbaru, saya terbuka untuk wawasan-wawasan seperti itu. Pernah punya pengalaman menarik, jadi ketika saya menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, saya jadi pengetik naskah begitu ya. Jadi ada naskahnya sebetulnya sudah ada, saya hanya mengedit dan saya harus menyetorkannya kepada Bapak pengawas begitu. Karena saya ini tidak punya kendaraan sendiri, jadi ibu kepala sekolah yang menyetorkan kurikulum tersebut, kemudian menyampaikan revisi dari Bapak pengawasnya kepada saya begitu ya. Sekali revisi, dua kali revisi. Pada revisi yang kedua itu ada kata pasca pandemi yang harus saya koreksi menjadi pasca pandemi begitu ya, pasca. Jadi pasca pandemi saya menulisnya satukan pasca pandemi, kemudian dikoreksi pasca pandemi katanya. Kemudian ibu kepala sekolah saya bilang, Bu Asih ini harus pasca pandemi, kata bapak pengawasnya harus pasca pandemi. Saya bilang, tapi Bu, kata yang sesuai dengan KBBI-nya pasca pandemi gitu. Sampai pas revisi ketiga kalinya masih tetap direvisi pasca pandemi, saya masih kekeh juga kan, masih pasca pandemi ya. Pokoknya itu memang salah satu sikap yang sebetulnya sekeras kepala begitu tidak perlu ditiru juga ya. Akhirnya saya sendiri yang dipanggil langsung ke kantor dan saya di sana menyampaikan, Bapak mohon maaf, ini sumber yang saya miliki bahwa pada KBBI edisi kelima yang saya miliki, kata pasca itu serapan dari bahasa Sanskerta yang penulisannya diserap penuh sehingga tetap ditulis pasca dan penulisannya harus disatukan. Jadi kalau misalnya pasca pandemi tidak boleh menggunakan spasi melainkan pasca pandemi begitu ya, langsung penulisannya. Kemudian karena saya dari rumah sudah bersiaga, saya sudah memotret bagian kamus yang akan saya sampaikan. Kemudian saya tunjukkan itu kepada Bapak pengawas, dan tapi ketika itu saya juga sadar diri ya, kalau misalnya sebagai bawahan kita tidak boleh keterlaluan juga. Kalau misalnya meskipun kita benar, kita harus menjaga adab dan santun. Sehingga pada saat itu saya sampaikan juga, apabila Bapak memiliki referensi yang terbaru, Bapak memiliki sumber lain yang lebih relevan, yang lebih valid, saya akan mengikuti Bapak begitu ya. Tapi alhamdulillah ketika itu memang Bapak pengawasnya, kalau ibu yang punya referensi yang valid, saya menggunakan referensi yang ibu gunakan begitu katanya.
Dan jadilah pada kurikulum itu saya tetap menggunakan kata pasca pandemi, begitu ya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia seteliti itu saya rasa bukan hal yang sulit begitu ya, tapi kalau cuma saya sendirian malah terkesan langka dan agak keterlaluan begitu ya. Kalau sampai bapak pengawasnya saja di debat atau begitu, tapi saya sejujurnya eh, orang yang tidak suka berdebat. Saya sangat tidak suka berdebat. Jadi kalau misalnya kita memiliki rujukan yang termasuk dengan rekan kerja. Kalau dengan rekan kerja saya ada selisih pendapat, selama ada rujukan yang lebih valid, kita menggunakan rujukan yang lebih valid itu. Jadi tidak penting siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang keliru, siapa yang tidak keliru. Jadi yang lebih penting adalah ketika ini rujukan yang betul, kita menerima rujukan itu. Jadi kalau kita salah ya sudah, Anda benar, saya salah, sesederhana itu. Saya rasa tidak sulit begitu ya. Jadi dan di sini juga yang patut diteladani bahwa Bapak pengawas saya itu memang selain beliau juga menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baik, benar, tepat dan santun, memang sejauh ini beliau merupakan pengawas yang sangat komitmen dalam penggunaan bahasa. Jadi dalam berkomunikasi secara verbal pun secara langsung dalam menyampaikan materi-materi BIMTEK atau lain sebagainya, entah itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, beliau sangat menguasai dengan baik begitu ya. Jadi sangat patut diteladani oleh para guru-guru semuanya. Dan saya rasa Bapak pengawas juga merupakan pengawas yang langka. Pasal berikutnya. Oh, masih pasal pasal iya betul, pasal berikutnya. Pasal 38 ayat 1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum. Oh, ini sudah ya. Sudah. Sekarang ke pasal 39. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Ini sudah pasti ya. Kemudian yang kedua, media massa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bahasa daerah dan atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. Kalau di dalam bahasa itu ada namanya interferensi bahasa. Interferensi bahasa itu adalah masuknya B1 ke dalam B2 yang memang tidak ada padanan katanya. Misalnya ketika saya menyampaikan sebuah paparan begitu ya, tiba-tiba ada sebuah kalimat nyelip di tengah yang merupakan bahasa Sunda, bahasa daerah saya, itu namanya interferensi bahasa. Dan untuk interferensi bahasa ini selama tidak dibuat-buat, selama tidak dijadikan lelucon begitu ya, ini sesuatu hal yang wajar. Seperti kata Tisoledat begitu ya, ketika seorang guru mengatakan, iya saya tadi berangkat sekolah telat karena Tisoledat begitu ya. Tisoledatnya itu dia mungkin lupa, terpleset, itu apa gitu ya bahasa Indonesianya, kemudian masuk padanan kata bahasa daerahnya itu, sehingga oh tadi saya terlambat karena di perjalanan saya Tisoledat begitu ya. Tapi itu bukan karena dia tidak tahu bahasa Indonesia terpleset, tapi memang Tisoledatnya itu lebih cepat masuk ke dalam pikirannya dibandingkan terpleset. Itu interferensi. Jadi ketika saya mengatakan kita punya panduan ini P5, kita punya panduan P5 yang resmi dari Kemdikbud, sehingga kita tidak bisa menggunakan sepenuhnya sumber-sumber itu dari media sosial seperti TikTok, Instagram dan lain-lain sebagainya. Maka kita harus membaca panduan dari Kemdikbud ini. Kalau kita punya panduan tapi kita tidak pernah membacanya, itu sama halnya dengan monyet ngagugulung kalapa. Nah, monyet ngagugulung kalapa itu berarti peribahasa bahasa Sunda yang menginterferensi bahasa, menginterferensi saya dalam menyampaikan bahasa Indonesia. Karena memang untuk monyet ngagugulung kalapa, peribahasa dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya begitu ya.
itu boleh, itu wajar, itu alami gitu, itu sangat manusiawi, sangat alami. Sekali lagi selama tidak dijadikan lelucon, karena ada juga kan orang yang sengaja untuk bercanda, untuk lelucon, untuk lucu-lucuan, memasukkan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dengan sengaja hanya untuk hiburan begitu ya, atau bahkan ada juga yang terkesan melecehkan begitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kita fokus kepada interferensi yang betul-betul sesuai dengan fungsi dari interferensi tersebut. Pasal 2. Pasal 2. Ayat 2. Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bahasa daerah. Oh, ini sudah tadi ya, mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. Interferensi bahasa juga itu mempunyai tujuan khusus. Misalnya untuk mentranslate atau untuk menerjemahkan begitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu memang memiliki sifat dwibahasa. Jadi tidak ada manusia yang betul-betul hanya memiliki satu bahasa, itu tidak ada. Pada dasarnya kalau selama dia tidak memiliki keterbatasan, bukan seorang yang tunarungu, bukan seorang yang tunanetra begitu ya, itu memiliki bilingual, dwibahasa. Pasal 39 ayat 1, bahasa Indonesia. Pasal 39 sudah. Pasal 40, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai pasal 39 diatur dalam peraturan presiden. Jadi yang kemarin saya bacakan itu mulai dari pasal 26 ya Mak ya, tentang bahasa, dan ini diakhiri pada pasal 39. Untuk pasal 40-nya hanya satu ayat dan bunyinya ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai 39 diatur dalam peraturan presiden. Saya kemarin sempat mencari-cari juga, itu sempat berselancar di Google peraturan presidennya yang mana gitu ya tentang penggunaan bahasa. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan yang cocok akan saya bacakan juga spesial untuk emak-emak dan para pecinta baca dan gemar belajar yang setia menonton video-video sederhana dari saya. Terima kasih untuk like, tonton, dan subscribe-nya. Ada juga penonton yang tidak subscribe, tapi bagi saya itu tidak masalah. Nah, kemudian ini bagian ketiganya adalah pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia dimulai dari pasal 41. Pasal 41 ayat 1, pemerintah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sebabnya buku-buku teks di sekolah itu selalu mengalami revisi. Selalu ada terbitan-terbitan baru begitu ya Mak ya. Selalu diperbarui, baik dari segi isi, dari konten, dari pengembangan ya begitu ya. Tapi yang perlu kita cermati bahwa sediperbarui apapun ada beberapa konsep dasar berbahasa itu yang tetap dipertahankan, seperti pola kalimat yang sesuai dengan kaidah sintaksis. Ada beberapa buku teks terbitan dari beberapa penerbit itu beberapa kalimatnya tidak sesuai dengan kaidah sintaksis, dan itu menjadi tugas kita sebagai guru untuk mengembalikannya kepada kaidah-kaidah yang sesuai begitu ya. Pemerintah jadi mama nanti tidak perlu ngarumas. Nah, itu interferensi bahasa juga ya. Tidak perlu merasa terbebani begitu ya dengan buku-buku yang sering berubah-ubah itu. Karena memang pemerintah wajib
melindungi bahasa dan sastra Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau dulu buku-buku teks itu berbicara tentang judulnya zat dan energi, zat dan energi, zat dan energi, zat dan energi, atau molekul dan lain sebagainya. Kemudian pada perkembangannya diganti menjadi IPA, diganti lagi menjadi sains, kembali lagi ke IPA, dan sekarang menjadi IPAS begitu ya. Itu salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan zaman begitu, dalam mengikuti perkembangan zaman atau menyesuaikan buku-buku teks dengan perkembangan zaman. Tapi ini bukan berarti saya membela pemerintah. Saya hanya mengklarifikasi bahwa perkembangan-perkembangan seperti itu tidak perlu dihindari, tidak bisa dihindari. Bagian 2, ayat 2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan. Kurikulum-kurikulum yang dijadikan panduan oleh kami, para guru, itu diterbitkan oleh Balitbang diantaranya ya. Balitbang itu adalah Badan Penelitian dan Pengembangan, itu termasuk. Jadi sudah melalui penggodokan yang luar biasa, melalui pertimbangan kebahasaan yang matang begitu ya. Jadi kita di dalam bidang pendidikan itu tidak ada yang bermain-main sebetulnya ya, tidak ada yang tanpa rujukan, tidak ada yang terjadi begitu saja begitu ya. Jadi tidak ada guru-guru yang mewakar sorangan begitu. Kita masih tetap berakar kepada panduan, masih tetap merujuk kepada panduan-panduan yang disediakan oleh pemerintah. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk peraturan pemerintahnya ini saya belum punya, berarti akan punya kalau belum punya ya. Halaman ke-17 pasal 42. 1. Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Ini juga termasuk pemerintah daerahnya begitu ya. Jadi di desa-desa itu ada, dulu saya sempat di desa tempat tinggal saya itu ada, karena saya dulu KTP-nya kan bukan dulu, sekarang juga kalau di KTP masih warga Gajah Mekar ya. Jadi pertama kali tinggal di sana itu saya 2 tahun tinggal di desa Gajah Mekar. Sempat berkunjung juga ke desanya karena suami saya aktif sebagai BPD ketika itu. Saya main ke ruang atas dan Masya Allah perpustakaannya itu luar biasa begitu ya. Jadi buku-bukunya sangat banyak, kemudian sangat beragam juga. Cuma ketika itu sayangnya memang tidak aktif, perpustakaannya tidak aktif atau tidak terlalu seaktif yang seharusnya begitu ya. Nah ini juga tentunya merupakan peran pemerintah daerah yang wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah. Bahasa dan sastra daerah terutama bahasa Sunda itu tentu saja setiap daerah itu kan memiliki setiap daerah itu kan memiliki sastranya sendiri ya, termasuk di bahasa Sunda itu banyak dongeng-dongeng. Nah kalau misalnya orang tua dulu punya dongeng yang banyak itu sangat bermanfaat, menjadi salah satu peran sastra untuk manusia begitu ya, adalah untuk membentuk karakter. Jadi anak-anak yang sering dibacakan dongeng pada masa lalu oleh orang tuanya itu memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan orang tua. Kemudian juga budi pekertinya lebih terbentuk karena mereka sudah punya wawasan tentang watak baik dan watak buruk dari dongeng yang diceritakan oleh para orang tua. Dan untuk bahasa Sunda itu biasanya berkesan sekali. Kalau saya masih kecil itu diceritakan tentang sakadang kuya, sakadang monyet saja itu sudah terekam di memori ingatan jangka panjang saya, luar biasa mengesankan, ngangenin begitu ya.
apalagi ya, ya intinya kita juga sekarang sebagai orang dewasa mendongenglah dengan bahasa daerah ya. Apalagi sekarang kalau di sekolah-sekolah kan sudah gebiar em, Kamis Nyunda, Rabu Nyunda, itu kesempatan untuk para guru dan orang tua untuk sama-sama menceritakan sastra-sastra Sunda. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Berikutnya pasal 43 ayat 1, pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Ini keren ya. Pemerintah dapat memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka peningkatan daya saing. Saya juga sebetulnya termasuk orang yang sangat ingin menguasai bahasa Inggris begitu ya. Saya sempat ingin kursus tapi tidak berjodoh begitu ya. Jadi ini kalau misalnya mak-mak memiliki putra yang berminat belajar bahasa asing, saya sangat mendukung, dan mudah-mudahan karena adanya undang-undang ini tersedia juga beasiswa-beasiswa untuk anak-anak kita yang ingin belajar bahasa asing. Karena bagaimana kita mau mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia luar jika kitanya tidak menguasai bahasa luar tersebut? Bagaimana kita mau mempromosikan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dunia internasional kalau kitanya sendiri tidak menguasai bahasa Inggris begitu ya? Jadi saya sangat mendukung untuk anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris di kursus-kursus atau di lembaga-lembaga bimbel begitu ya. Ini selama ada selamanya, selama konsep dasar bahasa Indonesia dan bahasa Sundanya sudah baik. Tapi kalau lebih gampang belajar bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia juga boleh lah, bahasa Inggris saja. Seperti Azka Corbusier begitu ya, dia lebih fasih berbahasa Inggris dibanding dengan bahasa Indonesia. 2. Tapi kalau untuk Azka itu ceritanya beda ya. Jadi karena memang Azka itu seorang anak yang disleksia, jadi disleksia itu kesulitan membaca rangkaian kata begitu ya. Jadi ada kesulitan di bidang membaca. Maaf kalau saya salah ya, tapi kata Om Dedinya juga seorang disleksia dan Azganya seorang disleksia, dan bisa menguasai bahasa Inggris sefasih itu menurut saya itu karunia. Jadi bahkan pada anak-anak disleksia pun komunikasi itu sebuah karunia. Kalau untuk yang normal yang tidak memiliki disleksia, belajarlah bahasa Indonesia terlebih dahulu, belajar bahasa Sunda terlebih dahulu, baru bahasa Inggris ya. Bagian keempat, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pasal 44 ayat 1. Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Ini sudah saya sampaikan kemarin bahwa bahasa Indonesia sudah mulai menjadi bahasa pengantar di negara-negara ASEAN begitu ya. Untuk beberapa konferensi negara ASEAN memang sudah menggunakan bahasa Indonesia. 2. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Kita cari nanti peraturan pemerintahnya. Halaman 17. Sudah? Ini saya bacakan sampai pasal 44 karena pasal berikutnya sudah tidak lagi tentang bahasa. Jadi di sananya ini sudah termasuk ada penjelasan-penjelasan ya. Bagian penjelasan-penjelasan. Sampai di sini pembacaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara
serta lagu kebangsaan. Jika emak-emak penasaran seperti apa peraturan tentang benderanya, bahasa sudah kita bacakan semua. Penasaran tentang bendera, tentang lambang negara, serta lagu kebangsaannya, emak-emak boleh unduh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 ini di Google, tersedia dalam file PDF-nya, bisa diunduh gratis. Dan untuk yang mau mengopi dari saya juga bolehlah buat disimpan di rumah sebagai wujud bahwa kita emak-emak yang selalu cinta Indonesia. Nah, mungkin sekarang timbul pernyataan atau pertanyaan dalam benak emak-emak, ada Undang-Undang Republik Indonesia itu bagaimana ceritanya begitu ya. Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membacakan runtutan aturan perundang-undangan di negara kita, di negara Republik Indonesia, mulai dari peraturan yang tertinggi sampai peraturan yang paling rendah. Jadi seperti apa tahapannya begitu ya, sampai kita mengetahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia ini urutan keberapa setelah peraturan yang paling utama. Itu juga kalau saya tidak berubah pikiran tentang temanya ya Mak ya. Karena banyak sekali masukan-masukan dari emak-emak yang ingin saya bahas pada video saya. Di antaranya kemarin ada pertanyaan yang cukup esensial menurut saya dari para orang tua murid dari kelas 1A pada momen rapat awal semester genap begitu ya. Ketika saya berikan kesempatan apakah ada pertanyaan atau tidak, ada sebuah pertanyaan yang luar biasa esensial sekali begitu. Bertanya, "Ibu, apakah program pembiasaan dari sekolah itu merupakan program kurikulum ataukah merupakan program dari kepala sekolah atau dari pimpinan?" begitu ya. Itu menjadi catatan tersendiri buat saya, meskipun ketika di forum orang tua itu sudah saya jawab, tapi saya tertarik juga untuk menyampaikannya kepada emak-emak yang saat itu tidak tergabung dalam forum orang tua peserta didik bersama saya begitu ya. Jadi mungkin jika saya tidak membahas runtutan peraturan di negara Indonesia mulai dari yang tertinggi kepada yang terendah, insya Allah saya akan membahas tentang apakah pembiasaan itu program kurikulum ataukah program pimpinan atau kepala sekolah. Sampai di sini video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, termasuk tadi ada adegan pegal-pegal. Tapi kalau saya edit, saya potong, saya tidak punya editornya. Kemudian kalau saya syuting ulang juga sayang, ini durasinya sudah lama. Jadi itu mohon diterima dengan lapang dada. Insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya semakin berkembang, semakin bagus. Mohon doa dan dukungannya dari semua penggemar cinta baca dan gemar belajar. Bukan penggemar Ceria Sirukmaya ya. Karena gemar baca dan cinta belajar itu bisa dibalik. Karena cinta baca dan gemar belajar itu bisa bersama siapa saja, tidak harus dengan saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, kekeliruan bersumber dari saya pribadi, dan segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang hak, segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih setia menonton video sederhana dari saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam cinta baca dan gemar belajar. Saya Ceria Sirukmaya.